Kamu tahu gitu ya, pasangannya itu melakukan perselingkuhan gitu ya. Tetapi kamu bingung, kenapa pasangannya ini seolah-olah tidak bisa membuktikan bahwa pasangannya si NPD tersebut melakukan perselingkuhan. Mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh si narsistik, tetapi mereka tidak bisa membuktikan dalam tanda kutip perselingkuhan yang dilakukan si narsistik. Kenapa? Karena si narsistik pintar membuat keadaan di mana korbannya itu sendiri kemudian ragu akan dirinya dan tidak mau atau tidak bisa membuktikan perselingkuhan yang dilakukan si narsistik. Padahal itu sudah terpampang dengan sangat jelas. Ya, seorang narsistik itu udah terang-terangan melakukan perselingkuhan. Ya. Kalian mendapati bukti ya yang sangat jelas lah dia melakukan perselingkuhan. Bagaimana seorang narsistik itu bisa dengan sangat kukuh ya ketika dia melakukan denial atau penyangkalan dan berbohong akan perselingkuhan yang dia lakukan. Dan dia bisa melakukan hal itu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Orang normal gitu ya, seorang empath misalnya, ketika dia melakukan sedikit pun kesalahan walaupun tanpa bukti dia akan merasa bersalah dan mungkin dia akan mengakui perbuatannya. Tetapi seorang narsistik, walaupun kamu menunjukkan seluruh bukti-bukti, dia akan membuat berbagai macam kebohongan dan dia akan menyangkal sekuat tenaga yang dia lakukan. Bagaimana seorang narsistik itu menyembunyikan perselingkuhannya? Gini, si narsistik itu bisa saja bersikap seolah-olah dia orang yang sangat membenci dengan yang namanya perselingkuhan. Sehingga kamu gitu ya berpikir bahwa, oh nggak mungkin dia itu akan berselingkuh. Gitu. Jadi seolah-olah dia memposisikan dia sebagai orang yang sangat baik, seseorang yang sangat taat gitu ya, sangat setia gitu ya, dan sangat benci sama orang yang tidak setia gitu ya. Padahal sebenarnya itu ditanamkan si narsistik untuk mengatakan dia benci akan perselingkuhan, tapi dia sendiri melakukan perselingkuhan. Yang ketiga itu menggunakan gaslighting. Si narsistik itu akan berusaha bikin kamu tidak yakin dengan diri kamu dan penilaian-penilaian kamu, ya kan? Nah, dia akan sering sekali membuat keadaan di mana kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang yang paranoid, kamulah yang gila, kamulah yang punya mental illness, ya, kamulah orang yang curigaan gitu. Jadi ketika misalnya kamu tidak yakin dengan realita yang kamu punya, kamu menyerahkan seluruh penilaian akan keadaan kalian itu kepada si narsistik. Nah, ketika itu sudah terjadi, teman-teman, si narsistik akan bebas melakukan perselingkuhan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan perselingkuhan dan kalian kemudian mulai mencium akan hal tersebut, coba mencari tahu gitu ya, dia akan menggunakan efek gaslighting tersebut untuk membuat kalian tuh ragu. Dia akan mengatakan pada kalian bahwa, ya kamu kan memang orangnya paranoid, kamu kan memang punya mental illness gitu ya. Itu semua hanya ada di dalam pikiran kamu. Aku nggak melakukan apa-apa. Itu bukti-bukti yang kamu bikin sendiri. Kamu yang mencari-cari masalah ini gitu. Dia tahu gitu bahwa kalian itu bisa disetir, keraguan kalian itu bisa dimunculkan di permukaan dengan bantuannya dia. Dia tahu dia bisa memanfaatkan efek gaslighting tersebut supaya ketika dia melakukan perselingkuhan, kalian tidak akan yakin dengan pemikiran yang kalian punya. Dan dia akan secara berkala meyakinkan kalian bahwa kalianlah yang paranoid. Dan kekhawatiran kalian itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak berdasar. Padahal sebenarnya dia benar-benar melakukan perselingkuhan tersebut. Dan insting kalian itu benar adanya. Yang keempat, itu adalah dominasi. Oke, ini sesuatu yang paling jahat yang biasa dilakukan oleh si narsistik. Oke. Kalian semua ketika menjadi korban narcissistic abuse, kalian akan diisolasi, kalian akan dibuat bergantung kepada si narsistik. Oke? Kalian dibuat menjadi tidak berdaya karena semuanya itu dihandle oleh si narsistik. Dan ketika si narsistik sudah tahu bahwa kalian itu bergantung sepenuhnya kepada dia, dia kemudian melakukan perselingkuhan di luar, dan kalian gitu ya sebagai korban nggak bisa berbuat apa-apa dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalian takut. Karena kalian tidak punya sumber daya. Kalian bergantung sepenuhnya kepada si narsistik. Dan kalian takut. Gitu. Kalau kalian mempermasalahkan perselingkuhan ini, kalian akan ditinggalkan si narsistik. Dan hidup kalian itu akan sengsara. Atau kehidupan kalian itu akan lumpuh seluruhnya. Karena semua sumber daya itu sudah dipunyai oleh si narsistik. Oke ya? Dan yang terakhir teman-teman. Cara terakhir ketika si narsistik ingin melarikan diri dari konsekuensi perselingkuhannya, dia adalah menimpakan kesalahan kepada kalian. Ini sudah umum ya.
ketika kalian mengkonfrontasi dia tentang perselingkuhannya dia, ketika segala macam manipulasi dia sudah tidak berhasil, dia akan menggunakan cara terakhir, yaitu dengan mengatakan bahwa aku itu berselingkuh karena kamu. Dia akan mengatakan hal itu kepada kalian. Dia akan mengungkit segala macam kesalahan kalian dan menyatakan bahwa itu adalah alasan kenapa dia melakukan perselingkuhan. Artinya adalah dia mencoba memposisikan diri dia itu sebagai korban. Dan dia ingin membuat kalian merasa bersalah akan hal tersebut. Dan kalau ini berhasil, dia akan mempergunakan ini berkali-kali. Dia akan selalu mengungkit kesalahan-kesalahan kalian dan secara bebas melakukan perselingkuhan. Nah, dia menanamkan pemikiran kepada kalian bahwa dia itu berselingkuh karena kesalahan kalian. Ini teknik yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik. Jangan termakan akan hal tersebut. Tidak ada alasan apapun yang bisa melegalkan perselingkuhan.